Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ibadah-ibadah hati yang merupakan sebab kebahagiaan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kebahagiaan dengan keimanan, yaitu siapa yang beriman dia pasti bahagia. Siapa yang tidak beriman dia pasti sengsara. Dalam banyak ayat, di antaranya Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, yaitu kebahagiaan di dunia, dan kami akan balas dia dengan yang terbaik di akhirat. Demikian juga misalnya Allah menjelaskan innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang abrar, yaitu orang-orang yang beriman, beramal saleh, ya, lafi na'im, sungguh benar-benar dalam kebahagiaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, na'im di sini mencakup tiga alam, yaitu alam dunia, kemudian ad-dur ats-tsalatsa, yaitu alam dunia, darul dunia, kemudian darul barzakh, dan darul akhir. Dia akan bahagia di dunia, bahagia di alam barzakh, dan juga bahagia di akhirat. Dan sebaliknya, siapa yang berpaling dari keimanan, maka dialah yang sengsara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit di dunia, di alam barzakh, apalagi di akhirat. Karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah punya perkataan yang indah yang menunjukkan bahwasanya orang beriman pasti bahagia. Kata beliau, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia tersebut, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin mengatakan orang beriman pasti bahagia. Dia pasti merasakan surga akhirat. Kalau di dunia bahagia, berarti imannya bermasalah. Kalau dia imannya benar, sebelum merasakan surga akhirat, harusnya dia sudah merasakan surga dunia. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Dunia ada surga, siapa yang tidak bisa masuk surga tersebut di dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Oleh karenanya beliau juga pernah berkata, "Madza yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi." Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku, sungguhnya surgaku ada di hatiku. Itu kemanapun dia berada, dia bawa imannya, dan kemanapun dia berada, maka kebahagiaan akan bersamanya. Siapa yang beriman, dia akan bahagia. Meskipun beliau dipenjara, dimusuhi, diasingkan, beliau mengatakan, apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Jannati fi qalbi, bahwasanya surgaku ada di hatiku. Demikian juga orang-orang salihun dulu berkata, lau ya'lamu, kalau seandainya para raja, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu alaih la jaladuna alaih, ya, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi la jaladuna alaihi. Seandainya para raja dan para pangeran tahu akan kebahagiaan yang kami rasakan, tentu mereka akan, ya, merampas dari kami, meskipun harus dengan memukulin kami. Yang ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan asalnya adalah keimanan. Dan kalau kita bicara tentang iman, Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman dengan al-iman itu adalah qaulun wa amalun, ya, wa i'tiqadun, ya. Qaulun bil lisan, amalun bil arkan, wa i'tiqadun bil jinan. I'tiqadun bil janan, ya, bahwasanya iman itu adalah perkataan dengan lisan, perbuatan dengan anggota tubuh, dan keyakinan di hati.
yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan tentunya poros dari perkataan perbuatan adalah amalan hati, amalan hati. Tidak ada faedahnya perkataan dan perbuatan jika ternyata amalan hatinya rusak. Karenanya banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya amalan hati adalah poros dari segala amal soleh atau perkataan-perkataan yang baik. Seperti Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada penampilan kalian, jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Sungguhnya di dalam hati ada segumpal daging. Jika baik daging tersebut, maka baik pula seluruh jasad, dan jika buruk daging tersebut, maka buruk pula seluruh jasad. Ketahui dia adalah qalbu. Ini menunjukkan bahwasanya amalan qalbu atau amalan hati yang menjadi poros utama terkait dengan keimanan. Demikian juga misalnya Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguhnya hewan-hewan yang kalian sembelih tersebut, ya, apakah ketika Idul Adha, apakah ketika hajian, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak akan sampai kepada Allah darahnya. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Dan ketakwa tempatnya di hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di hati. Yang jadi paling utama adalah amalan hati. Adapun darah, daging, ya, bukan itu yang menjadi patokan utama. Patokan utama adalah walakin yanaluhu at-taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Allah juga berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di kiamat nanti tidak bermanfaat, ya, harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, bersih. Makanya kalau kita lihat juga ketika Allah berbicara tentang orang kafir, Allah juga sebutkan sebabnya mereka kafir, sebabnya mereka rusak karena hati mereka bermasalah, karena amalan hati mereka bermasalah. Seperti Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah ada gembok yang menggembok, mengunci hati-hati mereka? Quran sudah dibaca, sudah diperdengarkan kepada mereka, tapi kok tidak ada asarnya, tidak ada dampaknya, tidak ada faedahnya. Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka bermasalah, digembok sehingga tidak bisa mengambil faedah. Allah juga berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguhnya yang menjadikan mereka bermasalah karena hati mereka sudah diliputi oleh ron, yaitu hitam yang meliputi hati mereka akibat maksiat yang mereka lakukan. Sehingga percuma faedah yang disampaikan, mereka tidak akan bisa ambil faedah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha." Sungguh kami telah penuhi neraka dengan banyak jin dan manusia. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Allah katakan di awal, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati-hati tapi mereka tidak bisa berfikir dengan hati mereka, yaitu hati mereka bermasalah. Allah juga berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang jadi buta bukanlah mata, kata Allah, tapi yang buta adalah buta hati. Ya. Allah juga berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Sungguhnya hati mereka berpenyakit, maka Allah tambah lagi penyakit dalam hati mereka. Allah juga berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan lagi hati mereka. Allah juga berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami balikkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali. Jadi kalau kita lihat ternyata kekafiran, kemaksiatan, kefasikan juga masalahnya karena amalan hati. Adapun lisan maupun
anggota tubuh adalah ekspresi dari apa yang ada di hati. Apa yang ada di hati. Karenanya dari situ kita tahu bahwasanya memperhatikan amalan hati adalah penting karena dia adalah pokok utama dari keimanan. Siapa yang hatinya benar, niscaya imannya akan baik. Dan siapa yang imannya baik, niscaya dia akan bahagia. Terus kita perhatikan juga amalan-amalan hati kalau lihat sekilas membuat inilah sebab bahagia. Dan maksiat-maksiat hati itulah secara sekilas juga penyebab kesengsaraan. Baik, orang yang coba amalan hati, yang bersyukur, bahagia tidak? Syukur pertama dengan hati. Syukur benar dengan lisan, dengan anggota tubuh. Yang pertama adalah pengakuan hati. Pengakuan bahwa segala nikmat dari Allah, mensyukuri apa yang Allah berikan. Ya. Qanaah itu amalan apa? Amalan hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya aset, tapi kekayaan sungguhnya kaya hati. Siapa yang kaya hati? Dia yang kaya sungguhnya, dia yang bahagia. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima atah." Sungguh beruntung orang yang Islam, itu selamat dari kesyirikan. Wa razaqahu kafafan, dan Allah berikan dia rezeki yang kafaf, yang tidak berlebihan tapi tidak juga kurang, cukup dia. Sehingga dia tidak sibuk dengan mencari rezeki berlebihan. Ada, alhamdulillah cukup. Wa qanna Allah bima atah, dan Allah buat dia jadi qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Inilah orang bahagia, yang qanaah. Orang yang qanaah dia yang bahagia. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau punya hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Raja itu pengin puas. Makanya dia bangun ini, dia ekspansi, dia pengin puas. Ya. Dan belum tentu dia dapatkan, belum tentu dapat kepuasan. Tapi seorang yang mungkin hartanya sedikit, tapi dia bisa jadi puas lebih dulu daripada raja. Kalau dia puas, berarti dia sudah bahagia. Tapi kalau enggak puas, enggak akan bahagia. Orang punya harta sudah sebanyak-banyaknya, enggak puas, enggak akan bahagia. Makanya sering bilang, koruptor itu yang korupsi itu, mereka orang miskin atau orang kaya? Orang miskin atau orang kaya? Koruptor miskin atau kaya? Dua-duanya benar, miskin dan kaya. Mereka kaya dari sisi aset, miskin hati. Makanya mereka tidak pernah puas. Jadi mereka sebenarnya menderita. Sudah dikasih harta tidak pernah puas, maka tidak pernah bahagia. Lain halnya orang yang qanaah, maka dia akan bahagia. Jadi siapa yang qanaah, dia akan bahagia. Siapa yang khasyah, takut kepada Allah, dia akan bahagia. Bayangkan dia bangun malam, kemudian dia sholat malam, dia menangis. Dalam tangisannya Allah akan kasih kebahagiaan. Orang yang sering menangis malam, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Kenapa? Dia punya khasyah. Ya. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famannallahu alaina wa waqana adzabasam. Kami, kata penghuni surga, kami dahulu di dunia ketika di tengah keluarga kami musyfiqin, kami takut. Famannallahu alaina, maka di akhirat Allah beri anugerah kepada kami. Wa waqana adzabas samum, dan Allah selamatkan kami dari azab neraka. Orang yang takut kepada Allah dia akan bahagia. Khusyuk sama ya. Datang kebahagiaan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Rasulullah merasakan kalau sudah salat dia merasa kebahagiaan. Ju'ilat qurratu aini fi salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kebahagiaanku pada salat. Amalan hati. Orang kalau bisa salat khusyuk dia pasti bahagia. Amalan hati. Orang yang tawakal kepada Allah bahagia enggak? Bahagia dengan berbagai macam ujian kehidupan yang tidak ada yang bisa menghindari. Ujian kehidupan menimpa siapa saja, miskin, kaya, terkenal, enggak terkenal, pejabat, rakyat jelata, semua ditimpa dengan ujian kehidupan. Siapa yang bahagia di antara mereka ketika diuji? Yang bertawakal kepada Allah. Siapa yang bahagia? Orang yang sabar, dia yang bahagia. Yang tidak sabar menderita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Ya. Tidak seorang pun diberikan anugerah oleh Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Siapa yang sabar, dia yang bahagia. Siapa yang sabar, dia yang bahagia. Semua amalan hati bikin
bikin bahagia. Ya. Tawakal kepada Allah, khasyatullah, sabar, berharap kepada Allah, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua amalan hati memang bahagia. Coba kita bandingkan amalan hati, maksiat hati merupakan sebab kesengsaraan. Contoh, hasad. Menderita enggak orang hasad? Menderita. Sedikit-sedikit hasad. Lihat orang beli mobil lebih bagus, waduh, jengkel dia. Mudah-mudahan mobilnya meledak. Lihat orang istrinya lebih cantik, aduh, mudah-mudahan mati dia biar sambil istrinya. Nah, hasad terus. Lihat orang terkenal, dia hasad. Lihat orang lebih berhasil, dia yang menderita. Padahal dia juga sudah berhasil. Tapi hatinya tidak kuat melihat ada yang lebih berhasil daripada dia. Ya. Maka orang hasad orang yang paling menderita. Orang yang tidak pernah bersyukur, tamak. Tidak pernah bahagia. Tamak terus, tamak terus, tamak terus. Tidak berkah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nasihat Nabi kepada Hakim bin Hizam. Ya Hakim, inna hadhihi dunya hulwatun khadirah. Wahai Hakim, sungguhnya dunia ini manis dan hijau. Manis dirasa, sejuk dipandang hijau. Man akhadhaha, ya, atau inna hadzal mal hulwatun khadirah. Sungguhnya harta itu adalah manis dan hijau. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang mengambil dunia itu dengan, dalam riwayat bi tibin nafs, yaitu dengan jiwa yang tidak tamak. Yang ngambil dengan jiwa yang tenang, ya, jiwa yang dermawan, maka akan diberkahi baginya. Ya. Adapun waman akhadahu bi israfin nafs, dengan tamak, kepingin dia pengin terus, maka Allah tidak lam yubarak lahu fihi. Ya, maka dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalladzi ya'kul wa lam yashba, seperti orang yang makan tapi enggak pernah kenyang. Tamak. Sehingga dunia itu seperti air laut yang asin, semakin diminum semakin bikin haus. Sehingga tidak ada bahagia. Tidak ada bahagia. Dia punya rumah 2 tidak bahagia. Udah punya mobil 3 tidak bahagia. Udah punya perusahaan 5 tidak bahagia. Repot. Kenapa dia enggak punya amalan hati, yaitu qanaah? Tidak punya amalan hati syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba orang yang pemaaf bahagia enggak? Bahagia. Punya amal hati, mudah memaafkan, oh bahagia. Apapun yang terjadi dia mudah maafkan. Bahagia. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam begitu mudah memaafkan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf." Ya. Tidak aku berkata kepada kalian wahai orang Quraisy kecuali seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, "La tathriba alaikumul yaum." Tidak ada celaan bagi kalian. Subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam sangat mudah memaafkan. Maka kalau kita baca bagaimana dia memaafkan semua orang bermasalah dengan dia. Dia maafkan kakak-kakaknya, dia tidak dendam. Dia maafkan Imratul Aziz yang memenjarakan dia, dia tidak dendam. Bayangkan, kita kalau di penjara 1 tahun dendam atau tidak? Dendam. Apalagi gara-gara Imratul Aziz di penjara sampai ada yang bilang 14 tahun. Luar biasa. Dia tidak dendam sama Imratul Aziz, tidak dendam. Ya. Bahkan dalam buku-buku tafsir disebutkan akhirnya dia menikah dengan Imratul Aziz, tapi tidak ada riwayat yang sahih. Cuma disebut dalam buku tafsir, akhirnya suami dari Imratul Aziz, suami dari Zulekha meninggal dunia. Jadilah dia janda. Akhirnya Yusuf disuruh menikah dengan Imratul Aziz. Kemudian Imratul Aziz berkata, ya intinya akhirnya ketemu lagi ya. Kan begini bagus kata Yusuf. Tapi itu riwayat enggak ada yang sahih ya. Terus Imratul Aziz mengatakan, ya kau kasih udzur sama akulah, suamiku tidak pernah mendatangiku, makanya aku dulu baru begini-begini ya. Tapi intinya dia tidak dendam sama Imratul Aziz. Dia juga tidak dendam kepada orang yang sudah dia tafsiri mimpinya. Dan dia waktu tafsirkan salah seorang, qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ketika 2 orang datang kepada Yusuf minta ditafsirkan mimpi, Yusuf tafsirkan, yang satu bakalan dibunuh, disalib, yang satu bakalan dibebaskan kemudian jadi pelayan khusus raja.
Maka dia berkata kepada orang yang diduga akan menjadi pelayan raja, "Uzkurni inda rabbik." Jangan lupa sebut-sebut saya di depan raja. Maksudnya disuruh, kalau kau lagi ngelayani raja, cerita dong tentang saya. Yusuf begini, 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 supaya Yusuf dibebaskan. Ternyata kata Allah, "Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih." Ternyata orang ini lupa cerita. Akhirnya Yusuf tambah lagi penjaranya 7 tahun. Boleh cerita, keluar, selesai. Setelah 7 tahun dia datang, raja mimpi, dia enggak tahu, enggak ada yang bisa nafsirkan mimpi raja, maka dia bilang, "Oh iya, ada Yusuf." Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Maka berkatalah pelayan raja tadi, sudah ingat, setelah 7 tahun dia baru ingat. Oh, tenang raja, ada orang yang bisa tafsirkan mimpimu. Ana unabbiukum, saya akan kabarkan apa tafsir mimpi sang raja. Maka dia pun segera datang ke penjara Yusuf. Dia berkata, "Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun." Wahai Yusuf, berilah fatwa kepada kami, jawaban tentang mimpi raja yang di mana dia melihat 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, 7 bulir gandum yang hijau, kemudian yang kering. Semoga aku kabarkan kepada manusia sehingga mereka tahu. Yusuf tidak bilang, kemana saja lu ya. 7 tahun tidak nongol, datang-datang sekarang minta tolong lagi. Enggak. Nah, Yusuf enggak gitu. Memaafkan. Dia tidak celah sama sekali. Nah, dia jelaskan. Bahkan ketika dia jelaskan, bukan cuma jelaskan arti tafsir mimpi tersebut. Dia tidak dendam sama Raja Mesir. Bahkan dia tafsirkan dan dia sebutkan solusinya. Kalau dia, apa tafsir mimpi tadi? Mimpi tersebut hanya mengatakan maksudnya akan ada 7 musim panen 7 tahun dan akan ada 7 tahun musim kemarau. Itu saja. Tapi ternyata tidak demikian. Yusuf bahkan nafsirkan dengan beri solusi. Qala tazra'una sab'a sinda'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kata Yusuf, tanamlah gandum sebanyak-banyaknya selama tujuan pertama, terus simpan dengan bulirnya, jangan dikeluarkan dari bulirnya. Kemudian makan secukupnya, karena akan datang 7 tahun musim paceklik. Maka akan membuat kalian banyak makan dari hasil yang kalian simpan tadi, ya, tapi akan ada sisanya. Konon, orang yang pertama kali mengajarkan tentang bagaimana cara menyimpan gandum sampai 14 atau 15 tahun adalah Yusuf. Karena dia harus simpan gandum ini 7 tahun paceklik, disimpan musim panen dan harus bisa bertahan sampai akhir musim paceklik. Caranya gandum tersebut jangan dilepas tapi tetap dalam bulirnya, disimpan dalam semacam kendi atau semisalnya. Intinya ada cara mereka dan itu Yusuf yang pertama kali mengajarkan. Wallahu alam bisawab. Tapi intinya bagaimana Yusuf sangat mudah memaafkan. Dia yang bahagia, di penjara bahagia. Makanya orang-orang penjara berkata, "Inna naraka minal muhsinin." Wahai Yusuf, tafsirkanlah mimpi kami. Kami melihat engkau orang yang baik. Kenapa Yusuf ternyata dalam penjara dia membantu orang, kasih nasihat. Kalau orang hatinya buruk dia enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Sangat mudah memaafkan. Orang mudah memaafkan itu sangat bahagia. Saya ketemu kakak-kakaknya juga, kakak-kakaknya, "Engkau Yusuf ya?" La tathribu alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan bagi kalian. Allah akan, mudah-mudahan Allah ampuni kalian. Sangat pemaaf, maka dialah yang bahagia. Nabi Muhammad SAW juga sangat pemaaf. Lihat Nabi SAW diracun oleh wanita Yahudiyah sampai itu racun tersebut menyebabkan Rasulullah sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Rasulullah pun tidak membunuh wanita Yahudi tersebut. Man taqama li nafsihi qat. Rasulullah SAW tidak pernah marah gara-gara untuk bela dirinya sendiri. Illa antun tahaka hurumatullah. Kalau dilanggar larangan Allah baru dia marah. Kalau untuk diri dia enggak. Maafkan. Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin al-A'sam Yahudi. Ketahuan yang nyihir adalah Labid bin al-A'sam. Rasulullah pun tidak marah, tidak membunuh Labid bin al-A'sam. Bagaimana maafkan Nabi SAW? Mati yang sangat lapang. Itu yang bikin orang bahagia. Tapi sebaliknya kalau dendam, tidak bahagia. Dendam terus, dendam. Sama anak dendam. Ada orang sama anaknya dendam? Ada. Sama kakaknya dendam, sama adiknya dendam, sama ibunya dendam, sama bapaknya dendam. Ada. Saya heran juga, tapi ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu.
Sampai ada orang datang, saya marah sama bapak saya. Dendam, bapaknya udah mati padahal dia masih marah. Dendam masih berlanjut. Kenapa? Dulu waktu kakak saya masih kecil, bapak saya kasih hadiah rumah kepada kakak saya. Rumah besar, mewah. Saya nggak dikasih apa-apa. Kemudian bapak saya meninggal, saya nggak dapat apa-apa. Sedang kakak saya nggak mau bagi-bagi. Dendam dia sama bapaknya. Kurang ajar bapak dulu. Bapak udah mati masih dikurang ajarin. Jadi dendam repot, orang kalau dendam apa? Sengsara. Kalau maafkan bahagia. Oleh karenanya, ya, kalau ingin bahagia, jadilah orang yang beramal hati yang baik. Bersihkan hati. Semakin hati bersih, semakin bahagia. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayul mu'minini akyas? Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas? Maka Rasulullah SAW berkata, ya, Rasulullah ditanya, ayul muslimin afdal? Siapa kaum muslimin yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW berkata, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Qalu ya Rasulullah, arafna saduqul lisan, saduqul lisan. Fama mahmumul qalb? Kata Rasulullah SAW, kullu qalbin taqiyyin. Ya. Ketika ditanya, Rasulullah berkata bahwasanya orang mukmin yang paling afdal siapa? Kata Rasulullah SAW adalah orang yang selalu membersihkan hatinya, mahmumil qalb itu hatinya selalu disapu dan selalu jujur lisannya. Sahabat bertanya, saduqul lisan arafnahu, orang yang lisannya jujur kami paham. Apa fama mahmumul qalb? Apa itu maksud hati yang selalu disapu? Mahmum itu disapu. Maka Rasulullah SAW mengatakan mahmumul qalb yaitu qalbun taqi laisa fihi ithmun, ya, wala bagyun wala haqdun atau hiqdun wala hasad. Itu setiap hati yang bersih, yang tidak ada hasad di dalamnya, tidak ada dengki di dalamnya, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada bagyun, tidak ada kezaliman di dalamnya. Ini manusia yang paling afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat bahwasanya hati itu sering kotor dan harus sering disapu. Karena Rasulullah mengatakan kullu mahmumil qalbi, yaitu setiap hati yang selalu disapu. Isyarat bahwasanya hati itu selalu datangi kotoran. Kotoran dari mana? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari interaksi kita. Potensi kotoran mengenai hati besar. Maka hati harus selalu disapu. Kalau enggak disapu akan numpuk maksiat yang kita lakukan. Harus istighfar. Harus kita bersihkan hati ini. Kalau enggak hati kita ini akan penuh dengan kotoran. Makanya Rasulullah mengatakan kullu mahmumil qalb, hati yang senantiasa disapu. Sehingga ketika sering disapu, akhirnya hati tersebut naqiyun, bersih. La ithma fihi, tidak ada dosa dalamnya. Wala baghyu, tidak ada kezaliman, tidak ada niat menzalimi orang, tidak ada. Wala hiqdun wala hasad, tidak ada kedengkian, tidak ada kejengkelan sama orang, hati yang bersih. Tidak ingin orang lain celaka, tidak ingin nikmat dari orang lain hilang, enggak. Hati yang kembali kepada Allah bersih. Ini orang yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenanya seorang berusaha selalu membersihkan hatinya. Kapan hatinya bersih, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Dari situ ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu mengecek hati kita ini. Amal-amal hati perhatikan. Tapi di akhir pembahasan saya akan bahas tentang keutamaan amalan hati secara umum. Apa saja poin-poin amalan hati sehingga kita hendaknya memperhatikan amalan hati kita. Karena banyak orang yang lebih fokus memperhatikan amalan zahir daripada amalan hati. Penampilan diperhatikan, sunnah-sunnah yang zahir itu bagus, kita perhatikan tata cara salat kita. Tetapi kita kadang lupa memperhatikan bagaimana gerakan hati kita ketika sedang salat. Padahal amalan hati lebih utama. Berikut beberapa poin ya yang menunjukkan akan urgensinya amalan hati. Urgensinya amalan hati. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sudah kita singgung tadi, amalan hati merupakan asal. Adapun amalan zahir merupakan furu', merupakan cabang. Merupakan cabang.
Kalau hati baik, maka cabangnya juga akan baik. Kalau asalnya, akarnya buruk, maka cabangnya juga akan buruk. Tidak ada orang yang rusak zahirnya kecuali hatinya bermasalah, asalnya bermasalah. Ya. Kalau ada orang arogan, pasti hatinya sombong. Kalau enggak sombong, enggak mungkin apa? Arogan. Kalau ada orang baper, sedikit tersinggung, itu berarti kadang-kadang hatinya ada kesombongan. Karena dia merasa tidak dihargai, karena dia merasa kurang dihormati. Biasanya kenapa? Hatinya ada keangkuhan, ada kesombongan. Orang kurang melayani dia, maka dia marah, hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Saya sering sampaikan tentang bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma." Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khadir menuju pada suatu kampung. Mereka pun minta dijamu, minta makan dari penduduk kampung tersebut. Minta jamuan. Mereka musafirin, minta dijamu, minta makan. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha. Mereka berdua minta makan kepada penduduk kampung tersebut. Apa kata Allah? Fa abau ayyudayyifuhuma. Allah menggunakan waul jamaah. Fa abau, mereka semuanya enggan ayyudayyifuhuma, untuk menjamu mereka berdua. Sebagian ahli tafsir mengatakan berarti Musa dan Khadir mengetuk pintu rumah satu-satu. Semuanya sepakat tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Subhanallah. Sudah mereka pulang. Ketika mereka pulang, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Tiba-tiba mereka dapati ada dinding yang mau jatuh, maka diluruskan oleh Nabi Khadir. Karena ternyata di bawah dinding tersebut ada harta milik anak-anak yatim, 2 anak yatim. Tapi mau saya, Nabi Musa dan Nabi Khadir tidak marah. Tidak bilang, kalian enggak tahu ini siapa? Ini Khadir loh. Khadir juga bilang, kamu enggak tahu ini Musa Bani Israel. Pernah bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kalian enggak ngerti, masa enggak mau kasih makan? Sama sekali mereka tidak tersinggung. Mereka tidak ngamuk-ngamuk, tidak marah-marah. Kenapa? Karena hati-hati para nabi sangat bersih. Tidak ada kesombongan sama sekali. Coba kalau kita yang digituin, selesai. Ustadz ketuk ini kasih makan, sudah. Saya tidak akan datang lagi ke kota ini sampai mati. Ya, kenapa ada keangkuhan? Ya. Oleh karenanya kalau akar baik, cabangnya pasti apa? Baik. Tapi kalau kelihatan cabang buruk, akarnya pasti bermasalah. Kenapa ada orang arogan? Dia sombong, backingan dia mungkin hebat. Jenderal bintang 7 misalnya, makanya dia backingannya Jenderal bintang 7. Ya. Sehingga dia arogan. Ada kesombongan. Tidak ada kerusakan di luar kecuali ada terkait dengan akarnya. Ini keutamaan pertama, bahwasanya perbaiki akar, perhatikan lebih detail, lebih baik, niscaya cabang akan ikut menjadi lebih baik. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara keistimewaan amalan hati, bosnya amalan hati, ya, bisa kita amalkan setiap saat. Lain halnya dengan amalan badan. Amalan badan ada waktunya. Salat ada waktunya. Takbiratul ihram sampai salam ada waktunya. Kita baca Quran ada waktunya. Baca 10 menit, setengah jam ada waktunya. Kita misalnya puasa ada waktunya, menahan makan, menahan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi amalan hati senantiasa takut kepada Allah, bisa berkesinambungan enggak? Bisa. Ibadah hati bisa terus. Senantiasa ada harapan dan takut kepada Allah, bisa terus menerus. Ikhlas hati bisa terus menerus. Jadi subhanallah, amalan hati itu bisa terus menerus. Dia tidak kenal waktu. Maka ditinjau dari hal ini, kita bisa mengamalkan firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu seluruh hidupku hanya untuk ibadah kepada Allah. Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku seluruhnya dan matiku hanya untuk siapa? Allah. Bagaimana kita bisa jadikan hidup kita seluruhnya ibadah? Di antaranya dengan ibadah amalan hati. Ibadah hati. Kalau kita hanya bersandar kepada ibadah amalan badan, susah. Karena amalan badan ada waktunya. Orang tidur dalam kondisi takwa kepada Allah bisa enggak? Bisa, dia sedang tidur, dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Bahkan ketika dia mimpi pun dia takut kepada Allah. Ketika dia mimpi ada cewek goda, ternyata dia kabur. Padahal selama ini enggak pernah digoda cewek. Karena wajahnya pas-pasan. Tapi dalam mimpi pun dia takwa kepada Allah. Dia bilang enggak boleh, haram. Subhanallah, dalam mimpi pun dia bisa menjalankan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan hati di antara keistimewaannya bisa selalu bersama seorang. 24 jam bisa bersama dia. Beda dengan amalan badan, amalan lisan yang ada waktunya, awal dan akhir. Ini di antara keutamaan amalan hati. Kemudian amalan hati dikatakan oleh sebagian salaf, an-niyya ablagu minal amal. Niat terkadang lebih sampai daripada amal. Kok bisa demikian? Kadang meskipun amal belum sampai, niat sudah sampai. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba atau man sa'ala syahadah sadiqan ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tulus ingin mati syahid, benar-benar dia tulus, ya Allah anugerahkanlah aku mati syahid, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid meskipun meninggal di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena niatnya tulus ketika minta ingin mati syahid. Meskipun tidak berhasil mati syahid, tetap dicatat ketulusan niatnya. Sehingga niat terkadang lebih cepat daripada amal. Amal belum bisa. Mungkin enggak ada jihad yang syar'i atau dia tidak punya kemampuan untuk berjihad. Ternyata niatnya sudah benar, dia sudah dicatat sebagai orang yang mati syahid meskipun meninggal di atas tempat tidurnya. Contohnya siapa? Khalid bin Walid. Sudah berusaha, enggak juga mati syahid. Khalid bin Walid. Ketika dia meninggal, diriwayatkan dalam beberapa riwayat, ya, dia mengatakan, ya, aku telah mencari syahadah di banyak peperangan. Dan tidak ada dalam tubuhku satu jengkal pun kecuali pasti ada bekas tombak, bekas panah, ya, bekas pedang, sayatan pedang, seluruh model senjata sudah mengenai tubuhku. Tidak ada satu jarak sejengkal di tubuh kecuali pasti ada bekas luka. Ya. Nah, sekarang saya meninggal di atas tempat tidur. Bukan dalam medan pertempuran. Dan dia berkata, malam yang paling aku sukai bukanlah malam ketika dikabarkan kepadaku saya punya anak baru lahir. Bukanlah malam ketika dihadirkan kepadaku istri baru yang cantik, bukan. Malam yang paling aku cintai, yang paling aku sukai adalah ketika aku bermalam dengan kaum Muhajirin atau kaum Ansar menanti besok menyerang musuh. Itu malam yang paling aku cintai. Itu Khalid bin Walid. Makanya ketika suatu saat dia berperang, kemudian ada entah Raja Romawi atau Persia ngajak negosiasi. Dia bilang, Khalid, bawa pulang anak buahmu, kami akan berikan dinar kepada mereka. Kata Khalid bin Walid, saya telah datang membawa suatu kaum yang mereka mencintai kematian, mencintai syahadah seperti kalian mencintai khamar. Kalian suka hobi minum khamar? Ini orang semua hobi mati. Maksudnya Khalid bin Walid luar biasa. Tapi dia tidak mendapat syahadah secara real, secara fisik, tapi dengan hatinya dia sudah mencapai apa? Mati syahid. Maka dia mengatakan wala namat a'yunul jubana. Itu orang takut, ngapain takut kata dia. Saya aja perang berkeh enggak mati-mati juga. Sekarang mati tempat tidur. Kama matal ba'ir, seperti onta yang mati enggak ada apa-apa meninggal ya. Jadi mau saya, niat itu ablaq minal amal. Terkadang niat lebih mencapai daripada amal ya. Makanya kata Rasulullah SAW, man hamma bihasanatin, siapa yang berniat melakukan kebaikan, walam ya'malha, namun dia tidak melakukannya, kutiba lahu hasanatun kamilah, maka dicatat baginya kebaikan yang sempurna. Baru niat, belum ngerjain, sudah dapat amal, sudah dapat pahala. Kalau amal belum, karena dia dapat pahala dengan pahala niat. Bahkan dalam sebagian hadis kata Rasulullah SAW, innama ad-dunya li arba'ati anfar, sungguhnya dunia ini untuk 4 orang.
Adapun yang pertama, seorang yang Allah berikan ilmu dan harta, maka dia pun bersedekah dengan ilmunya. Hartanya dia sedekah, dia punya ilmu. Yang kedua, seorang diberikan harta, diberikan ilmu tanpa harta, maka dia berkata, "Lau kana li malun, ya, la af'alu kama fa'ala fulan atau la atasaddaq kama tasaddaq fulan." Seandainya saya punya harta, saya akan bersedekah seperti si fulan yang suka bersedekah. Cuma saya enggak punya harta, punya ilmu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa biniyatihi fa ajruhu masawa." Kata Nabi, orang kedua dengan orang pertama, yang kedua ini karena niatnya benar tulus. Kalau saya punya uang saya akan sedekah, maka dia dan yang pertama pahalanya sama. Ini menunjukkan bagaimana amalan hati luar biasa. Niat yang sangat luar biasa. Baik. Di antara keutamaan amalan hati, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan hati bisa menjadikan amalan duniawi bernilai akhirat dengan niat. Kita makan, kita minum bisa bernilai pahala jika niat kita benar. Bahwasanya saya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal dan Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman, kemudian mereka ngobrol di tengah jalan, saling bertanya bagaimana tentang Al-Quran. Maka Musa berkata, saya baca Quran terus dari atas kendaraan, saya baca Quran, saya berdiri baca Quran, saya duduk baca Quran. Kata Muadz bin Jabal, dan dia adalah seorang yang dikatakan a'lamun nas bil halal wal haram, yang paling paham tentang halal dan haram, dia berkata, "Ama ana fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Itu aku salat dengan Al-Quran, aku juga tidur. Dan dia berkata, adapun aku berharap dengan tidurku agar dapat pahala sebagaimana aku berharap dengan salat malamku agar aku dapat pahala. Itu maksudnya apa? Itu Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika dia tidur, dia niatkan untuk istirahat supaya kuat salat malam. Hingga dia mengatakan, saya berniat dapat pahala dengan tidurku sebagaimana saya ingin cari pahala dengan salat malamku. Apa yang menjadikan tidurnya berpahala? Karena niat yang benar. Seorang kalau mau tidur terus dia niat, ya Allah, ingin tidur cepat supaya bisa bangun salat malam. Dapat pahala tidurnya? Dapat, meskipun dia ngorok. Karena dia niat istirahat supaya bisa salat malam. Sudah jam berapa? Sudah setengah 12 tidur, nanti enggak bisa salat subuh. Saya ingin tidur bisa salat subuh di masjid. Tidurnya dapat pahala. Betapa banyak orang tidur enggak dapat pahala. Kenapa? Karena sebelum tidur nonton YouTube sampai ketiduran. Tidur enggak ada niat. Niatnya melanjutkan nonton YouTube tapi sudah ketiduran. Iya enggak? Orang kalau mau tidur nonton film Korea ketiduran, dapat pahala atau dapat dosa? Seandainya matanya kebuka, dia lanjutkan nonton enggak? Ya, saya mau tidur biar besok bisa nonton lagi, lanjut. Dosa tidurnya. Jadi sering kita melakukan kegiatan duniawi tanpa ada pahala karena kita tidak ada niat baik di situ. Enggak ada amalan hati. Betapa sering kita olahraga, kita tidak niat. Kalau kita olahraga, niatkan saya olahraga supaya saya kuat ibadah, supaya saya kuat dakwah, supaya saya kuat cari nafkah buat anak istri, supaya saya kuat ke masjid, supaya saya kuat umrah, kuat haji. Pahala seluruhnya kita olahraga duniawi. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang paling kalau dilihat zahirnya jauh daripada akhirat, yaitu masalah hubungan intim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum, yaitu sebagaimana kalian suka, kapan saja dan bagaimanapun caranya, terserah. Ini suaranya pecah ya? Perbaiki enggak? Lanjut atau perbaiki? Tes 1 2. Tes. Udah oke? Tes. Tes. Udah oke? Insyaallah. Jazakallah khair.
Kata Allah, nisa'ukum harsul lakum. Hah? Oh, sebelah saja. Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Dengar bapak-bapak, ini tujukan kepada antum semua yang sudah punya sawah ladang. Yang belum punya cari sawah ya. Bisa disiram. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, datangilah sawah ladang kalian kapan saja. Bagaimanapun caranya, itu motivasi. Sawah ladang jangan cuma dibiarin aja, harus didatangi ya. Kemudian kata Allah setelah itu, waqaddimu li anfusikum, dan persembahkanlah pahala untuk kalian. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan bertakwalah, wa'lamu, ketahuilah, annakum mulaquh, kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir bahas tentang ayat ini. Allah mengatakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum. Datangilah istri kalian dan persembahkanlah pahala buat kalian. Bagaimana cara dapat pahala ketika berhubungan dengan istri? Maka para ahli tafsir menyatakan, yaitu dengan niat. Ketika seorang mendatangi istri dengan niat yang banyak, amalan hati, maka dia dapat pahala. Contoh, dia niat agar dia menyalurkan hasratnya di tempat yang halal, untuk terhindar dari tempat yang haram. Berpahala atau tidak? Berpahala. Niat untuk menjaga kehormatan dirinya. Dia mendatangi istrinya niat untuk menjaga, untuk menundukkan pandangannya agar matanya tidak jelalatan. Dia sudah menyalurkan apa? Hasratnya. Dia niat untuk menjaga harga diri istrinya agar istrinya juga tersalurkan syahwatnya, sehingga istrinya juga bisa menundukkan pandangan. Dia niat supaya dia bisa punya anak soleh. Maka setiap dia berhubungan, dia niat punya anak soleh. Ya. Sampai dalam satu riwayat, kalau saya tidak salah ingat, Umar bin Khattab mengatakan, terkadang saya datangi istri meskipun saya tidak ada syahwat. Untuk apa? Untuk punya anak soleh. Karena saking sibuknya ibadah, saking sibuknya ngurusan kenegaraan, dia datangi istri. Karena ingin punya anak soleh. Ternyata mendatangi istri yang itu jauh dari nuansa akhirat, ternyata juga bisa dapat pahala. Yang menyebabkan bisa pahala, kenapa? Karena ada amalan hati. Maka ini sering saya sampaikan, dalam hidup kita sehari-hari selalu niatkan untuk ibadah agar kita bisa menjalankan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seluruh kegiatan kita adalah ibadah. Banyak ibu kalau ngurus rumah niat karena ibadah, berdandan juga karena suami, karena perintah Allah agar membantu suami, menyenangkan suami, ngurusin anak-anak, untuk mengurusi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia selalu karena Allah. Maka semua kegiatan akan berpahala. Telepon sama kawan, candain kawan untuk membahagiakan hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Kalau mau bicara milah-milih kata, mana yang enak didengar, tidak semua yang ada di hati kemudian kita ungkapkan. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana. Ketika kakak-kakaknya bilang, yasrik faqad saraka akhul lahu min qabl. Kalau Binyamin pencuri, dulu saudaranya si Yusuf juga pernah mencuri. Jadi saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf nuduh Binyamin dan Yusuf mencuri. Yusuf jengkel, pada Yusuf jadi bangsawan ketika itu. Fa asarraha Yusufu fi nafsi, dia simpan dalam hatinya. Walam yubdi lahum, dia tidak ungkapkan kepada mereka. Dalam hatinya dia berkata, qala antum syarrum makan. Kalian lebih buruk daripada kami. Kami tidak demikian. Tapi dia tidak ungkapkan. Kita milih-milih kata, milih diksi yang baik agar tepat dalam berbicara, dapat pahala. Bukan kalau Rasulullah SAW berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, maka pilih kata yang baik atau dia diam. Dia amalkan hadis ini. Dia niatkan, saya ingin amalkan hadis ini, dapat pahala. Allah juga berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum." Inna syaitana kalal insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih kata-kata yang terbaik. Ingatlah syaitan mengadu domba di antara mereka. Jadi seorang kalau memilih diksi yang baik, dia mau WA, pas ketika telepon niatnya untuk berkata baik, dia dapat pahala. Dia sengaja telepon istri untuk nyenangin istri, dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Atau jarang lakukan bapak-bapak? Udah bosan ya? Udah bosan? Telepon istri. Karena sayang,
Kata-kata yang menyenangkan apa? Istri. Anak-anak telepon, nak gimana kabar, gimana? Aduh, Masya Allah, dapat pahala. Sehingga semua kegiatan kita berpahala. Yang bikin semua kegiatan kita aktivitas berpahala adalah masalah hati. Kemudian yang menjadikan orang, ya, di antara benar-benar menjadikan bahwasanya amalan hati itu efeknya luar biasa dalam kebahagiaan. Yang dikatakan Syekh Sa'di bahwasanya pokok kebahagiaan adalah ikhlas kepada Allah. Orang kalau ikhlas, ini keutamaan hati yang luar biasa. Orang yang ikhlas, dia akan bahagia. Orang paling baru yang ikhlas karena dia selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apapun komentar manusia karena dia ikhlas. Orang mau puji silakan, mencela silakan, saya lakukan urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah tahu saya lakukan, selesai. Makanya orang paling sengsara adalah orang yang riya. Selalu mencari ya pujian manusia. Selalu gelisah. Kalau dia sudah melakukan kegiatan, dia tunggu komentar manusia. Kalau like-nya banyak, dia bahagia. Kalau like-nya sedikit, dia menderita. Kalaupun dia sudah puas, ternyata yang like 2.000 orang. Meskipun dibayar sama dia. Nanti dia melakukan kegiatan baru, ternyata like-nya 1.900, dia sudah sengsara. Kok cuma 1.900 kurang 100? Sengsara. Kenapa? Dia cari like. Kalau orang ikhlas enggak peduli. Mau dicela, mau dicaci, mau dimaki, mau dipuji, dia tahu enggak ada urusan. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tulus. Kalau dia membantu keluarganya, bantu kakaknya, bantu adiknya, mau dibilang apa enggak dibilang terima kasih sama kakaknya, enggak ada masalah. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami ini kasih makan kalian karena Allah, kami tidak butuh pengakuan dari kalian, tidak butuh balasan, kata terima kasih dan juga balasan dari kalian. Maka orang ikhlas orang paling bahagia. Sebagian orang bantu adiknya, dia berharap adiknya bilang terima kasih, Kak. Seorang bantu kakaknya, dia berharap kakaknya bilang terima kasih, Dek. Kalau kakaknya tidak mengucapkan kalimat tersebut, dia malas lagi membantu. Berarti dia membantu bukan murni karena Allah, tapi ada maunya. Orang seperti ini sengsara, repot. Mengharap pamrih dari orang yang dia bantu. Tapi kalau ikhlas, enggak, Allah sudah tahu, selesai. Orang paling bahagia orang yang paling ikhlas. Saya punya kawan ada, dia bantu kakaknya enggak pernah terima kasih. Kakaknya bilang, kamu memang wajib bantu saya, karena dulu waktu kecil yang cebokin kamu saya. Subhanallah. Ya gantian cebok kalau gitu, Kak. Biar selesai urusan. Subhanallah. Ya, ada orang memang tidak mau terima kasih, ada. Kemudian diapain? Ada yang dulu sama Ustaz, saya bantu keluarga, kakak adik, kalau saya bantu banyak dibilang sombong. Kalau saya bantu sedikit dibilang pelit. Terus gimana? Ini kenyataan, saya pernah ditanya gitu. Manusia macam-macam. Kalau niat karena Allah, sudah santai aja. Mau urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang saya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah datang seorang syekh di hotel saya temani. Sang pemilik hotel dibilang sama syekh, kamu kalau ke Saudi ketemu saya ya. Ya mungkin syekhnya lagi ngajar di Masjid Nabawi atau lagi ngajar di Masjid Haram. Kamu temui saya. Kata teman ini, saya yang terjemahkan itu. Syekh, nanti antum mungkin lupa sama saya. Kata Syekh, enggak apa-apa kalau saya lupa. Allah tidak akan pernah lupa sama kamu. Subhanallah. Kita jangan harap membantu orang kemudian diingat sama orang tersebut. Seharusnya orang itu ingat, tapi kan tidak semua orang bisa apa? Ingat. Tidak semua orang bisa ingat. Apalagi saya ketemu orang banyak, saya sering apa? Sering lupa. Saya sering lupa. Makanya saya sering bercanda, saya bilang saya punya kaedah, kalau yang ngundang makan saya ingat. Kalau enggak ngundang makan, saya lupa. Ustaz, ingat saya enggak? Aduh, kau pernah undang makan enggak? Enggak pernah, makanya. Hafalan saya terbatas. Sampai satu hari saya di hotel di Jogja, di hotel sana, ada orang datang. Assalamualaikum Ustaz. Siapa yang coba-coba ingat, gak ingat? Ketemu di Madinah Ustaz. Kita ketemu di restoran, kita makan bareng. Wah, ini sesuai kaidah, kenapa saya lupa? Ternyata dia bilang, waktu itu antum yang traktir saya. Itulah.
Kalau saya yang traktir saya lupa. Kalau kau yang traktir baru saya ingat. Nah, kita ini berbuat baik orang lupa, biarin aja. Allah tidak akan lupa. Allah tidak akan lupa. Wahai orang yang ikhlas dia nyaman. Dan dia mencari ganjaran dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara keutamaan amalan hati, betapa banyak Allah memuji orang-orang terkait dengan amalan hati. Seperti Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah sebutkan pertama kali, sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salat mereka, amalan hati khusyuk. Allah juga misalnya menyebut, tadi saya sebutkan ayatnya tentang orang yang pembicaraan penghuni surga. Mereka berkata, ya, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu ketika di dunia di tengah keluarga kami takut. Famannallahu alaina, maka Allah anugerahkan kami pada hari ini di surga dengan keamanan, tidak ada takut. Karena di dunia dulu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan penghuni neraka yang diberi catatan amal dari belakang tubuhnya dengan tangan kiri. Kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di tengah keluarganya ketawa ketiwi, senang-senang aja. Tidak ada rasa takut dengan hari akhirat. Bagaimana Allah selamatkan orang ini? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis tentang kisah seorang Bani Israel yang saking takut kepada Allah, maka dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia berkata, wahai anak-anakku, idza mittu faharriquni thumma tahanuni thumma dharuni fil yammi wa fir rih. Wahai anak-anakku, kalau saya mati, bakarlah aku. Kalau saya sudah jadi arang, sudah jadi hangus, tumbuklah jasadku sampai jadi debu. Kalau jadi debu, maka tebarkanlah di laut dan di udara. La in qadirallahu alayya la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau Allah bisa bangkitkan saya, Allah akan adab aku dengan adab yang tidak pernah Allah adab kepada seorang pun. Itu adab yang sangat pedih. Ketika dia mati, anak-anaknya menjalankan wasiatnya, dibakarlah bapak mereka sampai hangus. Setelah hangus ditumbuk jadi debu, ditebarkan di udara sehingga lari kemana-mana, ditebarkan di lautan lari kemana-mana. Tiba-tiba Allah suruh kumpulkan seluruh jasadnya. Kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Kumpulkan seluruh bagian tubuh orang ini yang ada pada dirimu. Yang dari angin kembali lagi, kumpul lagi. Yang dari laut kembali lagi, kumpul. Proses kimia sudah jadi debu, bisa kembali lagi. Mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Tiba-tiba dia hadir di hadapan Allah. Allah bertanya, ya fulan, ma hamalaka ala dhalik? Apa yang buat engkau berwasiat agar kau dibakar dan dihancur-hancurkan dan ditebarin? Kata dia, khasyataka ya Rabb, karena saya takut kepada engkau. Allah pun ampuni dia. Gara-gara apa? Gara-gara khasyah. Amalan hati luar biasa. Makanya kalau kita perhatikan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kembali kepada amalan apa? Amalan hati. Imamun adil. Imam yang adil, kenapa? Hatinya takwa kepada Allah, sehingga dia adil. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi tafarraqa alaihi. Dua orang saling berteman karena Allah. Karena Allah. Amalan hati itu bukan? Amalan hati. Berteman bukan karena duniawi, tapi karena Allah. Amalan hati. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang hatinya rindu ke masjid. Amalan hati bukan? Amalan hati. Kemudian yang kelima, rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki dirayu oleh wanita cantik dan kaya raya. Dia berkata, aku takut pada Allah. Subhanallah. Amalan hati bukan? Siapa yang bisa seperti ini coba? Digoda perempuan cantik jelita, kaya raya. Kalau kita, waduh. Lagi pula enggak ada yang goda seperti itu. Yang ada jelek, kaya raya ada. Cantik, miskin ada. Yang banyak jelek, miskin. Artinya ini orang luar biasa, digoda wanita cantik. Kita laki-laki pengen punya istri cantik kaya raya, duduk manis saja di rumah dapat duit banyak. Suka gitu enggak? Bohong kalau enggak suka kan.
Intinya ini digoda luar biasa. Ternyata dia bilang apa? Ini akhafullah. Aku takut pada. Ini amalan hati bukan? Amalan hati. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan kanan-kanannya, dia sembunyikan sampai tangannya tidak tahu. Ikhlas. Amalan hati bukan? Amalan hati. Bukan masalah sedekahnya, masalah amalan hatinya. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Dia duduk berzikir nangis tatkala tidak ada orang. Amalan apa? Apa yang buat dia menangis? Amalan hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ainani lam tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Amalan hati. Makanya kalau kita mau baca banyak sekali bagaimana ya keutamaan amalan hati sebab masuk surga. Baik, di antara keutamaan amalan hati yang keberapa ini saya enggak tahu ya. Di antara keutamaan keistimewaan amalan hati yang menentukan besar kecilnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi SAW tentang keutamaan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai emasnya sahabat kalau hanya berinfak dengan 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum. Luar biasa. Kenapa kata para ulama? Karena iman yang berbeda. Iman sahabat tidak akan sama dengan iman dengan orang-orang setelahnya. Sahabat yang pernah lihat Nabi, yang pernah berjihad bersama Nabi, yang pernah memperjuangkan Islam bersama Nabi, yang pernah berinfak di awal-awal Islam, iman mereka tidak sama. Meskipun kamu punya emas sebesar gunung Uhud, infakkan di jalan Allah, ikhlas. Tidak akan sama dengan sahabat yang berinfak 1 genggam gandum, sama-sama ikhlas. Tidak akan sama. Ini Nabi sebutkan. Kata para ulama kenapa? Karena perbedaan iman. Perbedaan iman punya pengaruh dalam kualitas pahala. Ibnu Taimiyah mengatakan 2 orang bisa saja salat di saf yang sama. Saf yang pertama berdampingan, tapi pahala antara satu dengan yang lainnya sejauh langit dan bumi. Kenapa satunya khusyuk, satunya tidak? Gerakan sama. Waktunya takbiratul ihram sama, saf pertama waktu salam. Nah, pahalanya jauh berbeda. Kenapa yang satu khusyuk, menghayati apa yang dia baca, amalan hatinya luar biasa, satu pikiran kemana-mana, maka pahala berbeda. Maka amalan hati luar biasa. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, ya, bahwasanya umat terbaik atau manusia terbaik dari umat ini adalah para sahabat. Abarruha quluban, yang hati mereka sangat baik. Allah melihat kepada hati manusia, maka Allah mendapati hati para sahabatlah hati yang terbaik. Maka Allah jadikan para sahabat sebagai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, penolong-penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maksud dan tujuan dari kajian kita ini, jangan kita sepelekan amalan hati. Maka belajar tauhid yang baik, ya. Belajar dengan detail kitabut tauhid. Apa saja amalan-amalan tauhid. Apa saja syirik-syirik yang bisa mencoreng ketulusan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya menjadi teori untuk memaniskan ucapan dan bibir aja, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah akan kasih sarana untuk kita menerapkannya. Bukankah kita sering diuji? Seringlah, maksudnya setiap kita diujilah. Banyak tidaknya tergantung, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau setiap diuji kita sabar, husnudzon, disitulah kita sedang beramal dengan amalan hati. Allah melatih kita sampai amal hati kita semakin terpupuk, sehingga kita ketika meninggal dunia punya amalan hati yang luar biasa. Latih diri untuk tidak hasad. Kalau lihat ada orang diberi kelebihan, jangan hasad. Kita bilang kalau kita dikasih seperti dia, belum tentu kita bisa mensyukurinya. Syukur nikmat itu enggak gampang. Ya, enggak gampang. Kemudian kalau kita dikasih seperti dia, belum tentu kita bisa menjawab dengan baik ketika dihisab. Ya. Belum tentu kita bisa selamat dari godaan-godaan harta tersebut. Coba kalau misalnya antum punya
uang 100 miliar. Kira-kira masih ngaji nggak? Belum tentu ngaji lagi. Udah sibuk bikin proyek sana. Belum tentu ngaji. Antum punya mobil mewah. Belum tentu antum tawadhu. Emang tawadhu punya mobil mewah gampang? Susah. Apalagi sambil jalan, sambil buka jendelanya. Susah. Mau tawadhu susah. Tapi kalau antum naik sepeda rusak ya pasti tawadhu, terpaksa tawadhu. Nggak gampang. Udah hisap harta kemana, buat apa, nggak gampang. Antum jangan hasad misalnya seorang dai, lihat ada dai pengikutnya banyak sekali followernya, nggak usah hasad. Emang gampang jadi orang followernya banyak. Mungkin dia ria, mungkin dia merasa hebat, mungkin dia merasa orang penting. Orang bisa berubah. Terus kemana-kemana orang kejar, minta foto. Terganggu nggak? Terganggu. Jangan hasad orang terkenal. Terkenal juga nggak enak. Kemana-mana disorot orang. Lagi makan kayaknya dilihatin orang. Ternyata nggak yang lihat. Ada halusinasi. Masa dilihatin. Mana-mana takut. Jangan-jangan ada wartawan, ada ini, ada takut. Takut ada yang shooting dia di jauh. Hidup jadi penuh drama. Coba nggak terkenal, nggak ada yang lihat. Mau apapun nggak ada masalah. Nggak ada yang lihat. Cuekin aja. Orang terkenal waktu buat istri sedikit. Sibuk sana, sibuk sini. Punya waktu buat keluarga. Kebahagiaan dia sesungguhnya hilang. Memang kebahagiaan itu dengan terkenal? Enggak. Kebahagiaan sesungguhnya itu ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, jalan-jalan, itu bahagia. Jalan-jalan sama teman, moge-moge ngapain? Kalau bahagia di rumah, sudah nyaman. Ya itu cuma pendukung aja. Jadi jangan terlalu hasad sama orang. Ada hasad, itu orang istrinya 4. Jangan hasad. Antum nggak tahu gimana yang dia hadapi. Tidak semua itu berat. Belum ujian di akhirat, belum hisab di akhirat. Dia bisa adil atau tidak. Ya, kita nggak tahu. Yang Allah kasih antum 1 ya sudahlah. Qanaah. Nanti kalau bersyukur kan ditambah. Enggak gampang. Ya ada yang berhasil, ada yang susah. Enggak gampang ya. Makanya dulu ada cerita kawan, saya kenal dua-duanya. Mereka jalan bersafar bersama. Yang satu cerita tentang poligami. Cerita semangat. Teman yang satu dengerin. Begitu dia dengar, akhirnya dia poligami. Akhirnya dia menderita. Dia bilang sama teman saya satunya itu, kamu cerita bahagia ketika saya poligami, saya sengsara. Kamu nggak sabar, saya baru cerita 30%. Nggak, yang insya Allah. Yang bahaya juga banyak. Maksud saya, yang poligami bahagia banyak ya. Yang sengsara juga ada ya. Maksud saya, antum jangan hasad maksud saya. Jangan dikit orang punya ini hasad. Belum tentu antum bisa menjalankan. Belum tentu bisa antum tidak tahu apa yang diuji oleh Allah kepadanya. Makanya kalau kita lihat orang punya kelebihan banyak, kau tidak tahu apa yang Allah ambil darinya. Nggak tahu. Tapi kalau kita tidak hasad, tenang, bahagia. Apa yang Allah kasih, insya Allah yang terbaik buat saya. Allah lebih tahu yang terbaik. Allah perhatikan kita person demi person. Apa yang kita sibuk hasad sama orang lain. Dan gitu hidup apa? Bahagia. Mungkin ini saja, ikhwan. Jadi jangan lupa perhatian terhadap amalan hati. Amalan hati itu pahalanya luar biasa. Dia lebih afdal daripada amalan tubuh secara umum, ya. Maka kita perhatikan, cek hati kita. Kalau ada kotoran kita bersihkan sedikit demi sedikit. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, apa kalau ada yang bertanya, saya persilakan ya. Masih ada waktu.